Ya baik, selamat siang. Di sini kami dari peserta Bolu pada hari ini terakhir penutupan pameran seni rupa di P3W Padambulan di gedung Sopi. Bagi teman-teman yang tidak ada kesibukan, ya bisa sempatkan waktu untuk hari ini bisa datang dan saksikan penutupan pameran Bolu seni rupa di gedung Sopi P3W. Bagi teman-teman yang mungkin ingin melihat karya-karya seni dari seniman muda dari Papua yang tema pada tahun ini terangkat Bolu. Bolu artinya benih atau benih yang baru tumbuh untuk seniman baru bagi generasi muda di tahun ini. Mari sekarang teman-teman bisa ikuti saya untuk melihat karya seni yang kami dari 7 wilayah adat buat. Ya baik, di sini teman-teman bisa langsung melihat karya yang kami peserta dari 7 wilayah adat, ada 10 peserta, dan mari teman-teman bisa melihat karya-karya seni. Ini teman-teman bisa lihat hasil karyanya. Berarti tidur kerja malam, berarti jam sekian mulai kerja, subuh break, itu siang lagi. Nah kalau ini sketsa dari beberapa cerita cerita yang itu dapat dari ini sampai ke sana ya baik teman-teman, tadi sudah melihat karya-karya seni dari teman-teman
sampai hanya di sini tidak terputus. Harapan dari kami teman-teman dari tujuh wilayah adat, semoga ini bisa menjadi motivasi semangat baru untuk berupa seni anak-anak muda untuk selalu semangat dan menjaga seni dan budaya yang ada di Papua, karena seni dan budaya yang ada di Papua adalah sebagian jati diri dari kita sendiri. Ketika ada seni dan budaya yang hilang atau punah, itu sama saja seperti jati diri kita sebagian sudah hilang. Maka dari yang tersisa, saya mengajak teman-teman yang seni rupa dan bukan juga seni rupa kepada masyarakat dan anak-anak muda, kita sama-sama bisa menjaga dan bisa melestarikan seni budaya yang ada di tanah Papua. Mungkin itu dari saya. Harapan saya ke depannya, mari kita sama-sama, dan saya salah satu peserta dari Boni, yaitu Beni yang sedang tumbuh. Nama saya Samuel Darul, asal dari Biak, Kampung Nyeruboy, Desa Kuarsai, Kabupaten Bogor. Umur saya 29 tahun dan saya menempuh pendidikan sekarang di kampus Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua. Dan selamat kepada teman-teman, jika ada yang tidak ada kesibukan bisa datang dan saksikan pameran seni rupa Bolu pada hari ini tanggal 3 Februari 2024. Hari ini adalah penutupan dari pameran kami. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu pada lain waktu. Bisa Franciscus Para, juga dari Asmat, terus Brian Sebu, kakek Topi. Era sana George Deda, pakai yang rambut bagus sekali. Tony Pigetau, itu dari Sentani. Terus Pinta Hilapok dari Wamena, tidak datang. Elias Kindom, ada ini dari Papak. Samuel Wafdaron, oh ada ini. Sekarang jadi kameramen. Oh jadi kameramen sudah. Terus ada Koster Komes Rombrawer nih yang membuat batik nih. Terus kakak Julian Swabia. Kakeknya di luar, dia lebih suka di Bogor. Ya. Kakak Julian Swabia dan Manakwari di Tangerang. Orang ini semua kumpul selama 3 minggu sama-sama. Terus mengikuti program yang kita siapkan itu ada 5 fase. Fase pertama itu berburu, persiapan atau pembekalan, terus fase berburu, fase diskusi, fase produksi, fase pameran. Jadi fase pembekalan kita dapat perkenalan tentang seni rupa kontemporer, penggunaan material. Kalau kamu yang dulu bisa tahu yang sana, dari sini harus kita pergi ke Genyet, ke Mama Dina Bayi. Belajar dari dia tentang Mama punya kegiatan apa pertahanan hutan di sana. Mereka bangun komunitas untuk mendorong perempuan masih ekonomi. Terus mereka juga bikin inventarisasi, bikin kamus bahasa Melayu dan banyak ini. Kita belajar langsung di lokasi, lihat keadaan kita. Mama kita kasih lihat perempuan hari kedua kita ke Bapak Abu Songge di Kampung Harapan. Kita belajar di proses kayu. Itu apa nih kekayaan? Waktu itu kita juga dapat pengarahan tentang bagaimana bikin kulit, bagaimana kita lihat, bagaimana kemudian terus habis itu kita praktek. Yang dapat pengarahan kok pembuatannya semua prakteknya enggak. Terus yang ketiga kita ke Abu Yusuf Mohe. Ini Abu Yusuf. Ini guru adat di Kampung Mohe. Kita belajar banyak tentang kearifan lokal masyarakat Sentani. Bagaimana masyarakat memaknai air, gunung, sungai, pohon, terus berada, terus situasi yang berubah dari zaman sekarang. Kita belajar di situ. Terus yang keempat kita mencoba kode pemakan wae di Batu. Kita bicara soal budaya asli orang Kembali,
terakhir kita ke kakak ibu di bagian atas. Kakak dia bicara tentang apa nama alam pemikiran atau konsep kulturalnya orang Biak, bagaimana orang Biak berelasi, bagaimana orang Biak memaknai apa arwah dan hidup dan lain-lain. Dan itu 5 guru adat. Praktek ini sebenarnya itu tetap ingin memberikan pesan buat praktek dulu ke orang tua. Jadi kira-kira begini. Dari dulu sekali orang-orang Papua sudah terbagi di situ sudah punya sistem pendidikan adat. Mungkin di kampung orang biasa kan orang inisiasi, dari Mojo, di Asma, ada Arewali, di Pulau, Kampung Sentani. Jadi tempat orang-orang dibina keterampilan, pengetahuan, semua dan lain-lain. Terus ada satu masa di mana orang itu tuh orang bilang kamu sama-sama setan, jadi barang itu harus jatuh. Terus akhirnya banyak benda-benda adat dikumpulkan di dekor Sentani. Itu dia punya catatan sejarah. Dan akhirnya dibakar. Orang anak-anak harus pergi ke sekolah formal. Nah, guru-guru adat akhirnya tidak punya tempat. Karena kalau dong mengajar dong dianggap kasih sebar ini aliran sesat dan lain-lain. Akhirnya sudah ada tempat. Praktek ini itu dimaksudkan untuk melegitimasi dong posisi kembali. Kasih pesan ke masyarakat bahwa posisi penting. Di zaman sekarang orang posisi rata-rata beberapa udah undang ke sekolah-sekolah untuk kasih mata pelajaran mata lokal. Itu rata-rata mata pelajaran tambahan. Dari tambahan ada melukis, ada bahasa Sentani atau misalnya daerah. Jadi praktek ini justru guru-guru posisi yang utama. Anak-anak datang belajar sebelum orang bikin karya. Dia pengen mengatur melihat bahasa dan satu diskusi. Nah, kita mengharapkan ini bisa didorong sebagai metode atau cara kerjanya dengan Papua menjadi ciri khas. Sebelum anak-anak bikin karya, datang ke orang-orang tua bicara, cerita dengan orang, baru mulai sesuatu. Karena sekarang anak-anak punya akses ke ilmu pengetahuan banyak sekali. Kan di kamar saja kan ketemu orang kan bisa cerita dengan orang di Korea sana, di Norwegia sana, bisa dapat ilmu dari mana. Akhirnya ada praktek yang terbikin lagi, yaitu ngobrol dengan orang tua. Itu artinya ada jarak. Nah, praktek seperti yang kita bikin ini itu berusaha memangkas jarak itu, bukan kembali dengan orang. Dengan orang cerita, karena ada banyak pengetahuan yang belum kasih keluar kan terdapat ini. Tidak dapat di Google lah. Google dong kasih gambaran orang Sentani begini. Tapi cerita yang paling detail orang dulu pernah ada ini kan tidak ada. Kan terangkan kan. Misalnya seperti itu ya. Akhirnya setelah fase itu orang diskusi dong karya, orang mendesain dong karya, terus jadi masuk ke fase keempat produksi dong selama 1 minggu dong bikin dong karya dengan material apa saja dengan konsep dan dong konsepsikan. Terus tanggal 31 kemarin fase kelima. Sayangnya pameran hanya berjalan 3 hari. Jadi hari ini hari terakhir, nanti malam terus sudah berkarya. Jadi teman-teman beruntung dapat bisa sampai di sini dan menikmati teman-teman untuk hasil karya. Dan ini memang di dalam seni rupa kontemporer yang kita ingin dorong, di situ semua aspek bisa dipakai, aspek konten tradisional, aspek-aspek yang lebih modern bisa kita pakai. Dan itu yang membuat kita bisa pakai pasir untuk bikin karya, kayu, kita bisa pakai noken, tergantung bagaimana kita memaknai barang itu. Sehingga karya yang ada ini seperti begini. Baik, nanti sampai ke dalam konsep karya, peserta akan jelaskan, dan terlalu panjang. Tapi kira-kira dia gambaran umum maksudnya. Masing-masing itu bikin dong karya personal, tapi dikumpul atau diinstal menjadi satu karya, dipajang menjadi satu karya. Supaya ini dihitung sebagai satu karya kesatuan. Walaupun ini yang bikin short, ikan lohan itu yang bikin short, orang mungkin yang bikin berita, nah itu ada karya sendiri-sendiri. Itu gambaran dong sendiri, dari tempat yang beda-beda, tapi kan jadi satu pulau. Begitu ya.
Saya persilahkan peserta untuk Elias untuk ini. Ya, baik. Baik, kalau dari sini nanti kita lihat dari ini Merauke di bawah ya. Yang di bawah ini teman yang dari Bestani. Ini dia terinspirasi dari Mama Regina Bayi ini. Dia punya cerita tentang bahasa lokal Minang, tapi Mama orang masih punya semangat untuk melakukan hal-hal yang lakukan. Secara sebetulnya dia buat dia ada semangat. Itu yang kemudian kalau yang ini pasti kamu bisa tahu ya, ada yang pasti dia ini atau mungkin tengah. Tapi ya mungkin juga kamu semuanya kenapa kali dan mungkin bisa lihat di punya ini ada yang bisa sebab itu tentang deforestasi, lingkungan, media, ekologi, dan lain-lain. Nah, jadi ini bentuknya seperti doser, tangannya seperti tangan manusia ya. Kemudian dia mengambil kayu-kayu atau hutan itu. Nah, jadi yang ada di kayu-kayu. Dan memang ini pada kenyataannya juga beberapa kampung juga saat turun kemarin itu di DJM Koordinator, itu Mama Regina orang mereka sedang memperjuangkan itu. Orang punya satu wilayah diambil oleh salah satu perusahaan itu. Jadi Mama orang situ ada perempuan